Halo, saya Frizal Yogi dan di video kali ini saya akan membahas materi tiap pertemuan dari mata kuliah logika. Oke. Yang pertama ada pengantar logika. Nah, jadi apa itu logika? Nah, logika ini adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar untuk mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Nah, di sini ada satu kalimat yang isinya itu, jika Joko pergi ke kampus, maka Joko meninggalkan rumah. Joko pergi ke kampus, jadi Joko meninggalkan rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari argumen. Oke, di sini ada satu kalimat yang isinya adalah jika Joko pergi ke kampus, maka Joko meninggalkan rumah. Dan Joko pergi ke kampus, jadi Joko meninggalkan rumah. Nah, apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Iya, karena dari kalimat ini merupakan sebuah pernyataan. Dan apakah ini proposisi? Juga iya, karena dari pernyataan ini dapat bernilai benar ataupun salah. Nah, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Yaitu benar. Kenapa benar? Karena saat Joko pergi ke kampus, maka otomatis dia akan meninggalkan rumah. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan ini adalah benar. Nah, bentuk-bentuk dari proposisi ini ada 4, yaitu proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, dan biimplikasi. Untuk proposisi atomik ini dia memiliki pernyataan tunggal, dan untuk proposisi majemuk dia memiliki pernyataan yang lebih dari satu. Dan untuk implikasi dia berbentuk sebab akibat dan mengandung jika maka. Dan untuk biimplikasi dia mengandung jika dan hanya jika. Oke, selanjutnya proposisi dan tabel kebenaran. Nah, proposisi ini tidak boleh digantikan dengan proposisi yang lain yang artinya sama. Misalkan itu Joko tidak kaya. Itu tidak boleh digantikan dengan Joko miskin, karena itu sudah berbeda proposisi. Nah, logika proporsional yaitu logika yang menangani penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Nah, dalam logika ini tidak disyaratkan korelasi antar kedua kalimat, tetapi lebih ditunjukkan pada bentuk atau susunan kalimatnya. Nah, untuk pemberian nilai proposisi ini dapat digantikan dengan menggunakan abjad seperti A, B, C, atau yang lainnya, dan ini tuh dinamakan variabel proposisi. Nah, di sini ada contoh penggunaan variabel, yaitu penggunaan variabel P untuk proposisi Joko pergi ke kampus dan Q untuk Joko meninggalkan rumah. Tabel kebenaran yaitu tabel yang secara sistematis menunjukkan satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Nah, di sini ada perangkai logika yang bisa kita gunakan, yaitu pertama ada negasi atau yang memiliki arti tidak atau bukan, yang dilambangkan dengan garis melengkung atau garis seperti itu. Nah, selanjutnya ada konjungsi N yang dilambangkan dengan V terbalik. Selanjutnya ada disjungsi OR yang dilambangkan dengan V. Lalu implikasi yang dilambangkan dengan panah. Implikasi yaitu panah yang mengarah kiri dan kanan. Eksklusif OR yang melambangkan tanda plus yang terdapat lingkaran. Not N dengan garis dan not OR dengan panah ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada tabel kebenaran dari yang pertama dari negasi. Nah, untuk negasi ini kita tinggal membalikan saja nilai yang ada sebelumnya. Misalkan A-nya itu bernilai true, nah kita tinggal rubah saja A-nya ini menjadi false, karena dia berbentuk negasi. Nah, artinya kalau dia false maka dia jadi true. Nah, misalkan di sini A-nya Joko kaya. Nah, maka negasi dari A itu adalah Joko tidak kaya. Nah, selanjutnya untuk konjungsi, dia ini bernilai true apabila kedua variabelnya itu bernilai true. Jadi misalkan di sini ada A-nya true dan B-nya true, maka A dan B-nya akan menjadi true. Tapi kalau salah satu false atau keduanya false, itu dia akan menjadi false. Misalkan di sini A-nya Joko kuliah dan B-nya Joko bekerja, maka jika didankan Joko kuliah dan Joko bekerja, dia akan bernilai true. Tetapi misalkan dia Joko tidak kuliah dan Joko bekerja, dia akan bernilai false karena salah satunya salah. Selanjutnya disjungsi. Nah, untuk disjungsi ini dia akan bernilai true jika
salah satu dari variabelnya bernilai true. Misalkan di sini A-nya true dan B-nya true, maka dia tetap akan true. Dan untuk misalkan A-nya true, B-nya false, dia akan tetap true. Begitu juga sebaliknya, misalkan A-nya false dan B-nya true, dia tetap true karena ada salah satu yang bernilai true. Tapi misalkan keduanya false, dia akan bernilai false. Nah, misalkan di sini ada Joko kuliah atau Joko bekerja. Nah, misalkan salah satunya ini tidak terpenuhi, misalkan Joko berkuliah atau Joko tidak bekerja. Nah, maka ini tetap akan bernilai true karena salah satunya bernilai benar. Oke, selanjutnya untuk implikasi. Untuk implikasi ini semuanya akan bernilai itu kecuali variabel pertama itu true ketemu dengan false. Misalkan A-nya true, B-nya false, maka dia akan false. Misalkan di sini Joko kuliah dan B-nya Joko belajar. Misalkan Joko kuliah, jika Joko kuliah maka Joko tidak belajar. Nah, maka ini karena A-nya true, B-nya false, maka dia akan bernilai false. Oke, selanjutnya untuk B-implikasi. Untuk B-implikasi ini dia akan bernilai true jika keduanya memiliki nilai yang sama. Misal keduanya true atau keduanya false, itu akan bernilai true. Tapi kalau salah satunya berbeda, itu dia akan bernilai false. Selanjutnya di sini ada contoh lagi yang diambil dari pernyataan sebelumnya. Jadi misalkan di sini P-nya adalah Joko pergi ke kampus dan Q-nya Joko meninggalkan rumah. Misalkan di sini kita buat P implikasi ke Q. Nah, jadi kita buat tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenaran ini karena dia ada dua pernyataan, jadi kita buat 4 baris karena rumus tabel kebenaran ini adalah 2 pangkat n. Karena ini ada 2, maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Kita buat 4 tabel kebenaran di sini, 4 baris. Nah, jadi untuk P implikasi ke Q itu adalah jika true ketemu dengan false, maka dia akan false. Selain itu dia akan true. Maka di sini true ketemu true ketemu false, false ketemu true, false ketemu false. Nah, maka ini adalah tabel kebenaran dari pernyataan P implikasi ke Q. Selanjutnya proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini yaitu proposisi yang terdiri dari 2 pernyataan atau lebih. Nah, proposisi majemuk ini ada 4 macam, yaitu konjungsi yang dilambangkan dengan V terbalik, disjungsi yang dilambangkan dengan V, lingkaran yang dilambangkan dengan garis melengkung, dan disjungsi eksklusif yang dilambangkan dengan lingkaran yang terdapat tanda plus di tengah. Oke, selanjutnya ada implikasi. Implikasi ini berbentuk jika dan maka. Untuk notasinya itu adalah P panah ke Q. P ini disebut hipotesis, premis atau kondisi, dan Q disebut konklusi atau konsekuen. Nah, P implikasi Q ini dapat dibaca P secara cukup untuk Q. Nah, untuk implikasi ini ada varian proposisi bersyarat. Yang pertama ada converse, yaitu P dan Q-nya dirubah posisi, yaitu Q-nya duluan, baru implikasi ke P. Selanjutnya ada inverse, yaitu dengan menegasikan P dan Q-nya. Baik. Dan selanjutnya kontraposisi, yaitu converse yang ditambah dengan negasi. Jadi negasi Q implikasi ke negasi P. Oke, selanjutnya adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi ini berbentuk jika dan hanya jika. Notasinya itu P panah 2 arah ke Q. Nah, bila 2 proposisi majemuk yang ekivalen dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Karena untuk biimplikasi sendiri, dia akan bernilai true jika kedua proposisinya ini bernilai sama. Selanjutnya ada argumen. Argumen ini adalah suatu deret proposisi yang terdapat pernyataan-pernyataan dan konklusi. Argumen dinyatakan valid jika konklusi dan semua hipotesisnya benar. Oke, selanjutnya ada argumen yang sudah terbukti kebenarannya. Yang pertama ada modus ponens, itu apabila pernyataan pertamanya itu P implikasi ke Q dan pernyataan keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua modus tollens, yaitu apabila pernyataan satunya P implikasi ke Q dan pernyataan keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga ada aturan transitif, yaitu apabila pernyataan satunya P implikasi ke Q dan pernyataan keduanya Q implikasi ke R, maka ini sama saja atau kesimpulannya itu adalah P implikasi ke R. Oke, selanjutnya ada silogisme disjungtif, yaitu apabila P disjungtif ke Q dan pernyataan keduanya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah Q.
misal pernyataan keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Selanjutnya yang kelima ada simplikasi konjungtif, yaitu apabila P konjungsi dengan Q, maka kesimpulannya adalah bisa P bisa Q. Nah, untuk selanjutnya penjumlahan disjungtif, misal pernyataan satunya P, ini bisa ditambahkan dengan disjungsi Q. Yang ketujuh ada konjungsi, yaitu apabila pernyataan satunya P, pernyataan keduanya Q, ini bisa kita gabung menjadi P konjungsi Q. Oke, selanjutnya adalah pembuktian validitas argumen. Nah, argumen dikatakan valid apabila implikasi dari premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Nah, cara-cara menentukan validitas argumen ini ada dua, yaitu pertama menggunakan tabel kebenaran, kedua yaitu menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada contoh, misalkan pernyataan pertamanya itu Joko suka bersepeda atau berkuda. Pernyataan keduanya itu Joko tidak suka berkuda. Kesimpulannya jadi Joko suka bersepeda. Oke, jadi di sini ada sebuah argumen dan saya akan membuktikan validitas argumen ini menggunakan dua cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan tabel kebenaran dan aturan penarikan kesimpulan. Pertama, saya akan ubah dulu argumen ini menjadi sebuah ekspresi logika. Jadi di sini kita misalkan untuk P yaitu Joko suka bersepeda. Dan untuk Q-nya itu Joko suka berkuda. Nah, maka ekspresi logikanya ini adalah P disjungsi Q, lalu pernyataan keduanya adalah negasi Q, dan kesimpulannya adalah P. Nah, saya akan buat tabel kebenarannya. P, Q. Nah, pertama P disjungsi Q. Nah, ini akan bernilai true jika salah satu bernilai true. Oke, saya kasih Q yaitu false true false true. Nah, selanjutnya dari kedua pernyataan ini akan dikonjungsikan dan diimplikasikan dengan kesimpulannya. Jadi P Q konjungsi dengan negasi Q dan diimplikasikan dengan kesimpulan. Nah, maka kesimpulannya adalah ini dan ini false diimplikasikan dengan P-nya true, berarti hasilnya true. True ketemu true, true ketemu P-nya true, hasilnya adalah true. True ketemu false, hasilnya false ketemu false, hasilnya true. False ketemu true, false diimplikasikan dengan false, hasilnya true. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa dengan tabel kebenaran argumen ini dinyatakan valid. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Jadi P disjungsi Q dengan pernyataan keduanya Q dengan kesimpulan P. Nah, ini tinggal kita cari bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasil P. Nah, caranya itu menggunakan modus tolen dari pernyataan 1 dan 2. Nah, jadi dari modus tolennya itu didapatkan hasil P. Nah, maka kesimpulannya adalah argumen ini dinyatakan valid berdasarkan tabel kebenaran maupun aturan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi ini adalah jika semua pasangan nilai proporsional itu bernilai benar atau true. Nah, sedangkan kontradiksi itu sebaliknya. Jadi misalkan semua pasangan nilainya itu bernilai false, itu disebut kontradiksi. Untuk kontingen, dia apabila ada dalam nilai proporsional itu bernilai benar dan salah. Jadi ada keduanya. Selanjutnya ekuivalensi logis. Jadi proposisi A dan B itu dikatakan ekuivalen secara logis jika A berimplikasi B adalah tautologi. Nah, notasinya adalah A sama dengan B. Nah, untuk hukum ekuivalensi logika ini yang pertama ada hukum komutatif, selanjutnya hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan,
hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan negasi true dan false. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari penyederhanaan logika. Di sini sudah ada ekspresi logika, yaitu A disjungsi dalam kurung negasi A implikasi ke B diorkan dengan A implikasi dalam kurung negasi A disjungsi B. Ini sama dengan 1. Nah, saya akan membuktikan bahwa ruas yang kiri ini sama dengan 1. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan hukum-hukum logika yang sudah tersedia. Jadi pertama, saya akan merubah implikasi ini menjadi konjungsi dulu dengan rumus, yaitu misalkan A implikasi ke B, maka dia akan sama dengan negasi A dan B. Nah, maka di sini negasi A dan B, dan dijungsikan dengan negasi A dan si A disjungsi B. Oke. Nah, dari sini saya akan menggunakan hukum negasi ganda untuk menghilangkan negasi yang ada di A sebelah sini. Jadi hasilnya adalah A disjungsi A dan B disjungsi negasi A dan A dan B. Oke, di sini menggunakan hukum negasi ganda. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan hukum absorpsi. Jadi di sini tersisa A disjungsi dengan negasi A. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan hukum negasi. Jadi A disjungsi negasi A sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hasil akhirnya sini sudah sama dengan hasil yang ada di awal tadi. Jadi bisa dikatakan penyederhanaan ini valid. Oke, selanjutnya penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan ini berhenti ketika ekspresi logika sudah paling sederhana. Nah, jadi untuk notasi implikasi dan biimplikasi itu dapat diganti dengan konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Selanjutnya ada hukum logika. Yang pertama ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi true dan false, dan ada 5 lagi tambahan di bawahnya. Oke, selanjutnya strategi pembalikan. Jadi strategi pembalikan ini digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika pada argumen dengan cara menegasikan kesimpulannya. Selanjutnya konsistensi. Nah, pernyataan itu disebut konsisten jika pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Nah, konsistensi ini dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan itu menjadi ekspresi logika terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan tabel kebenaran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari strategi pembalikan. Nah, di sini saya menggunakan argumen yang tadi. Jadi, yang pertama harus kita lakukan dengan argumen ini adalah kita jadikan dulu menjadi ekspresi logika. Pertama, saya buat variabelnya dulu. Misalkan di sini A adalah Joko pergi ke kampus. Dan B-nya adalah Joko meninggalkan rumah. Nah, maka ekspresi logikanya adalah yang pertama A implikasi ke B, kedua adalah jika Joko pergi kampus yaitu A, dan kesimpulannya adalah B. Oke. Nah, dari sini karena ini strategi pembalikan, maka nanti pada kesimpulan B ini akan dinegasikan. Oke, saya akan buat dulu tabelnya A, B. Oke, selanjutnya untuk A implikasi ke B. Oke, selanjutnya untuk negasi B. B jadi F. Nah, dari ekspresi logika ini kita konjungsikan dulu pernyataan-pernyataannya. Lalu kita konjungsikan juga dengan
kesimpulan yang sudah dinegasikan. Nah, jadi apakah ini bernilai false semua? Kita bisa lihat true, false, maka false. Karena untuk konjungsi itu harus semuanya bernilai true untuk bernilai true. Jadi kalau misalkan salah satu ada salah, maka akan salah. Oke, true, true, maka false. False, true, false. False, true, false. Nah, karena ini strategi pembalikan, maka jika ini bernilai false semua, maka argumennya bisa dinyatakan valid. Karena ketika dibalik, ini akan bernilai true, gitu. Oke, selanjutnya adalah tableau semantik. Jadi tableau semantik ini adalah bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. Oke, untuk aturan tableau semantik itu pertama ada A konjungsi dengan B, maka di bawahnya ada A dan B. Aturan kedua A disjungsi dengan B, maka di bawahnya ada cabang A dan cabang B. Aturan ketiga yaitu A implikasi B, maka ada cabang negasi A dan B. Aturan keempat yaitu A B implikasi dengan B, maka ada cabang A konjungsi B dan negasi A konjungsi dengan negasi B. Aturan kelima yaitu negasi A, maka akan menjadi A. Aturan keenam yaitu negasi dalam kurung A konjungsi B, maka akan bercabang negasi A dan negasi B. Oke, selanjutnya aturan ketujuh yaitu ada negasi dalam kurung A disjungsi B, maka akan menjadi negasi A dan negasi B. Aturan ke-8 yaitu negasi dalam kurung A implikasi B, maka akan menjadi A negasi B. Aturan ke-9 yaitu negasi dalam kurung A B implikasi B, maka akan bercabang A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Dan untuk aturan ke-10 yaitu jika ada bentuk logika A dan negasinya atau negasi A pada satu deret, maka akan terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang itu dinyatakan tertutup atau close. Oke, selanjutnya di sini saya ada contoh untuk tableau semantik. Jadi di sini karena tableau semantik itu hanya digunakan untuk mengecek kekonsistenan dari ekspresi logika. Jadi di sini saya akan menggunakan strategi pembalikan untuk mengecek kevalidan dari ekspresi logika ini. Nah, karena menggunakan strategi pembalikan, jadi di sini untuk kesimpulannya saya negasikan. Oke, langsung saya tuliskan saja. Oke, yang pertama saya akan menggunakan aturan 3 pada satu yang ini. Jadi dari A implikasi ke B menjadi negasi A ke B. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan aturan 2 pada yang ini, A disjungsi B. Nah, aturan 2 itu jadi A dan B. Nah, karena ini negasi ketemu A, negasi A ketemu A, jadi ini tutup. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan aturan 6 pada ini yang 3. 6-nya itu jadi negasi B. Nah, karena ini B ketemu negasi B, jadi ini tertutup lagi. Nah, karena ini dua-duanya ketutup, jadi ini hasilnya adalah tidak konsisten. Nah, tapi karena ini menggunakan strategi pembalikan, jadi karena dia tidak konsisten, maka argumen ini dinyatakan valid. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Sekian dari saya dan terima kasih.